Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Hutang lancar, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Nah, pemaparan materi ini akan disampaikan oleh kelompok kami yang beranggotakan Intan Ayu Agustin, Maria Surahingan, Alkuinus Putra II, Pelita Widianingrum, Restika Putri, dan yang terakhir yaitu Nefdia Erlina. Selamat menonton. Pendapatan diterima di muka. Yang pertama, ketika uang muka diterima, kas didebit, dan akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka di kredit. Terus yang kedua, ketika pendapatan diterima, akun pendapatan diterima di debit, dan akun pendapatan yang diterima di kredit. Di sini terdapat dua pendekatan dalam mencatat pendapatan diterima di muka, yaitu yang pertama, pendapatan neraca atau harta, terus yang kedua, pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pendapatan diterima di muka akan disesuaikan dengan pengakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai utang ataupun sebagai pendapatan tergantung pada saat pencatatan awal transaksi. Hutang pajak penjualan. Hutang pajak penjualan merupakan hutang perusahaan pada kantor pajak yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. Akun hutang pajak penjualan harus merefleksikan kewajiban untuk pajak penjualan yang terutang kepada berbagai lembaga pemerintah. Dalam banyak perubahan pajak penjualan dan jumlah penjualan tidak dipisahkan dalam waktu penjualan terjadi. Keduanya dikreditkan secara total ke akun penjualan. Sehingga, untuk merefleksikan secara benar jumlah penjualan aktual dan kewajiban untuk pajak penjualan, akun penjualan harus didebit sebesar jumlah pajak penjualan yang terutang kepada pemerintah atas penjualan itu, dan akun hutang pajak penjualan dikredit sebesar jumlah yang sama. Yang selanjutnya yaitu hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan atau income taxes payable ini merupakan penghasilan yang berdasarkan penghasilan kena pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Setiap pajak penghasilan federal atau negara bagian itu memiliki proporsi yang beragam terhadap jumlah laba tahunan. Dengan menggunakan informasi yang tersedia, perusahaan harus mempersiapkan SPT pajak penghasilan dan menghitung hutang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Nah, pembayaran tersebut didasarkan pada estimasi total kewajiban pajak tahunan. Apabila estimasi total kewajiban itu berubah, maka kontribusi periodik juga berubah. Jika dalam tahun berikutnya tambahan pajak ditetapkan atas laba tahun sebelumnya, maka hutang pajak penghasilan harus dikredit, sedangkan debit yang berhubungan harus dibebankan ke operasi berjalan. Lanjut ke contoh. Contohnya misal, perusahaan membukukan laba sebelum pajak itu sebesar Rp100, sedangkan pemerintah mengenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10%. Jadi, dalam laporan keuangan akhir tahun, perusahaan akan mencatat utang pajak penghasilan sebesar Rp10 dalam kewajiban lancar. Nah, perbedaan antara laba kena pajak menurut peraturan pajak dan laba akuntansi menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima itu kadang-kadang terjadi. Jadi, laporan yang dipersiapkan untuk kepentingan perusahaan akan berbeda dengan laporan keuangan yang dipersiapkan untuk kepentingan perpajakan. Karena perbedaan tersebut,
maka jumlah hutang pajak penghasilan kepada pemerintah itu dalam tahun tertentu dapat sangat berbeda dari beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan keuangan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dalam akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Selain itu, pos-pos berikut ini yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga sering dilaporkan sebagai kewajiban lancar, yaitu yang pertama, pemotongan gaji, yang kedua, absensi yang dikompensasi, yang ketiga adalah bonus. Selanjutnya yang pertama, pemotongan gaji. Jenis paling umum dari pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat kerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Ada 3 pajak dari pemotongan gaji. Yang pertama ada pajak jaminan sosial atau Social Security Tax. Undang-Undang Jaminan Pajak telah menetapkan tunjangan asuransi federal untuk orang lanjut usia, orang yang selamat dari bencana, dan orang cacat bagi pribadi atau keluarga melalui pengenaan pajak dari majikan ataupun pegawai. Yang kedua, ada pajak pengangguran atau Unemployment Tax. Pajak gaji yang dipungut oleh pemerintah federal yang bekerja sama dengan pemerintah negara bagian menyediakan suatu sistem asuransi pengangguran. Selanjutnya yang ketiga ada pemotongan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan Federal dan beberapa negara bagian mengharuskan pemberi kerja untuk memotong dari pembayaran gaji atau upah setiap pekerja pajak penghasilan yang dikenakan atas upah tersebut. Selanjutnya, contoh pemotongan gaji. Perusahaan memotong upah dan gaji yang dibayarkan dan potongan gaji karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beban gaji dan upah didebit, sedangkan hutang pajak yang dipotong, hutang pajak VICA, hutang iuran serikat kerja dan kas dikredit. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat pajak gaji pemberi kerja. Yang pertama, beban pajak gaji didebit, sedangkan hutang pajak VICA, hutang pajak pengangguran federal, hutang pajak pengangguran negara bagian dikredit. Yang dimaksud dengan absensi yang dikompensasi adalah absensi yang diperoleh karyawan dari pekerjaan seperti cuti, hari libur, ataupun sakit. Kita dapat memperoleh biaya kompensasi atas absensi masa depan jika kita telah memenuhi syarat seperti yang pertama, kompensasi berasal dari jasa karyawan yang telah diserahkan. Artinya, pekerjaan karyawan telah selesai lebih awal. Yang kedua, kewajiban yang berhubungan dengan hak bersifat terjamin penuh atau berakumulasi. Yang ketiga, pembayaran kompensasi itu dirasa cukup mungkin. Yang keempat, jumlah dapat diestimasi dengan layak. Berikut ini merupakan pertimbangan akuntansi untuk absensi yang dikompensasikan. Yang pertama, hak terjamin atau vested right terjadi apabila pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan walaupun karyawan tersebut telah habis masa kerjanya. Yang kedua, hak akumulasi atau accumulated right merupakan hak yang dapat dikompensasikan di periode yang akan datang apabila tidak digunakan pada periode saat ini. Yang ketiga, beban dan kewajiban yang berhubungan dengan absensi yang dikompensasikan harus diakui perusahaan sesuai dalam periode hal tersebut dilakukan oleh karyawan. Contohnya, karyawan menerima hak cutinya pada tahun kedua masa kerjanya, maka kompensasi cuti tersebut dianggap dihasilkan pada tahun pertama masa kerjanya. Untuk slide yang terakhir adalah pembayaran bonus.
Banyak perusahaan mengeluarkan bonus kepada karyawan mereka atas tambahan upah atau gaji reguler yang mereka dapatkan. Dari sudut pandang perusahaan sendiri, pembayaran bonus merupakan tambahan upah yang harus dimasukkan ke dalam pengeluaran untuk menentukan laba bersih tahun berjalan. Serupa dengan perjanjian bonus adalah perjanjian kontraktual, yaitu beban bersyarat meliputi pembayaran sewa atau royalti yang bergantung pada jumlah pendapatan yang dihasilkan atau kuantitas produk yang diproduksi. Misalnya, seperti suatu perusahaan menargetkan satu karyawan dapat menyelesaikan 100 unit dalam satu hari, namun karyawan tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 120 unit dalam satu hari, maka karyawan tersebut akan mendapatkan bonus. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.